berbicara tentang penderitaan yang sedang dialami oleh orang percaya kala itu, dan sekarang giliran kita sekarang. Kalau engkau saat ini mengalami berbagai masalah, ya, engkau mengalami berbagai pergumulan, tidak usah berkecil hati, relakan dirimu, ya, karena dikatakan maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Amin, saudaraku. Amin. Amin. Kalau imanku dan iman saudara itu murni, maka kualitasnya, mutunya lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Anggaplah ini emas. Anggaplah ini emas. Anggap aja. Anggap aja. Perhiasan ya ini. Tapi anggaplah dulu. Sekalipun ini adalah emas murni 24 karat, ya, kalau dibandingkan dengan imanmu yang sedang dimurnikan dan akan murni, maka imanmu lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Katakan amin. Yang kemurniannya, ya, yang diuji kemurniannya dengan api. Baptisan air, baptisan roh, baptisan api. Relakan dirimu mengalami baptisan api. Amin. Enggak ada yang rela, cuma satu. Yang rela itu relanya 5%. Relakan. Relakan dirimu mengalami baptisan api. Enggak mau, ya nggak akan murni-murni, nggak apa-apa, pilihan ada di tangan. Karena banyak yang nggak rela, nampak dari depan ini. Tapi nggak apa-apa, sekali lagi saya akan ucapkan. Relakan dirimu mengalami baptisan api. Nah, ada yang dia mikir-mikir, nggak apa-apa, mikir terus sampai Yesus datang, tertinggal. Mikir terus, mengingat, menimbang, memperhatikan, memutuskan, nantilah itu mengalami baptisan api. Kapan lain, tarsok saja itu, tarsok, tar esok. Jangan sia-siakan waktu, bro. Amin. Bro and sis. Oke lah, enggak kok, dia bagi suami. Wah, sabar jam sendiri kok, puji Tuhan. Rencana namin yang makredit mobil nama Pak tidak, puji Tuhan. Dan juga sudah nggak tampak sekolah, makin puji Tuhan. Saya dapat itu. Amin. Mendok amin saya mau. Amin. Tapi ketahuilah saudaraku, itu akan tinggal. Apalagi kita sudah sangat dekat dengan masa pemerintahan antikristus. Semua aset kita itu akan digenggam oleh antikristus. Pelan-pelan digiringnya. Ya kan, awalnya KTP digital, KTP elektronik. Tapi tanpa disadari semua orang, model mata kita pun sudah ada di situ. Sidik jari kita sudah ada di situ, data kita sudah ada di situ. Nggak puas dengan itu, disuntikannya tanda binatang di dalam tubuh orang. Saya bisa pertanggungjawabkan. Si Bill Gatong adalah donatur terbesar dari WHO. Jadi dia kontrol melalui 3 huruf tersebut, semua pemerintah-pemerintahnya dikontrol. Harus masukkan itu barang. Dimasukkan tahun 2021, sampai sekarang saya bisa tunjukkan nanti habis ini, karena di handphone itu, bahwa barang itu masih ada di dalam tubuh orang. Habis itu, jadi untuk memastikan data semua akan dimasukkan ke Big Data. Big Data itu adalah satu
ruangan raksasa mengumpulkan seluruh data manusia dan keuangan manusia. Mengumpulkan seluruh data aset manusia di muka bumi. Dengar baik. Habis itu, masuk ke KTP digital. Ya, masih di handphone, it's okay. Tapi KTP digital, ikuti saya. Jangan ada yang mengalih pikirannya ke yang lain-lain. Pas Sojo nama merek handphone ini. Sojo bereng. Ini penting. Udah disengaja ada kelemahan KTP digital. Error lah, bisa dihack dan lain sebagainya. Udah ada kelemahannya itu, disiapkan itu. Sekarang digitalisasi segala sesuatu. Sertifikat tanah digital, keuangan uang digital, identitas digital. Tapi karena itu ada kelemahan, akan tiba poinnya, waktunya nanti mereka bilang, wah, kalau begitu kita beralihlah ke identitas di dalam tubuh. Kalau itu nggak bisa lagi diganggu-gugat oleh orang lain. Nah, kalau sudah sampai di titik itu, maka saya dari depan ini mengatakan POLAK. Apa? 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 Tolak. Karena kalau itu sempat kita alami, kabar baiknya adalah berarti satokin naik. Wajib nama kita lo ibana dia permain. Saya ulangi, kalau itu sampai masih di masa kita ini, entah itu 5 tahun lagi, 2030 contohnya, berarti jono naik nama pengangkatan ini. Haleluya. Nah, tumangkon do sengsara sementara, bahagia selamanya. Itu sepasang itu. Daripada pasangan yang berikutnya itu selamat sementara, masuk neraka selamanya. Wah, namanya Pak Pendeta. Ini bicara kemudian iman ini. Kubagas tuh, pabagas tuh, odo, dan main-main berak olah sekedar dimurnikan iman kuba, martang yang awang, kurang puang, setengah kami jauh, gaya puang, iya jawab Tuhan itu bah, enggak di situ, di levelnya. Kalau itu masanya datang, percaya 100% Tuhan Yesus sanggup menyediakan ikan gabus di rumahmu. Enggak main-main loh, enggak lucu. Pendeta R. Siahaan di Helvetia gerejanya mengalaminya. Bangun dia pagi-pagi kok ada ikan gabus. Enggak banjir, pintu tertutup. Kerjaan siapa? Malaikat. Masuk kok, tanda unang ngabiar ho, kubaik buktina. Terus ada kawan di Marelan. Dia ini memang kawalan na mengandalkan doa. Alangina, soalnya mana zalutat dari binatangi, udang go, jamak na negatif tidak. Berdoa saja dia, itu milikmu Tuhan. Jadi orang ini adalah seorang pendoa. Yang saya sebutkan pertama pun pendoa dia. Apa yang dialaminya? Tetangganya yang non percaya, non Kristen mengalami masalah ribut di keluarganya. Akhirnya dia keluar, tidak mau tidur di rumahnya dekat gerejanya itu dia begadang malam, nangis. Tahu bagaimana dia menoleh ke belakang gereja, ke belakangnya di depan di teras gereja itu. Ibering gimana malaikat. Dan si gembala itu tahu dari cerita dia kepada tetangga. Aku lihat ada malaikat di teras gereja Bapak itu. Artinya apa? Bahwa pelayanan malaikat itu, bahwa Tuhan akan memelihara saudara dan saya dengan malaikatnya. Amin. Ragu doa amin. Amin. Ini gak usah takut. Gak usah takut. Amin. Penting setia. Di dalam Wahyu 3:10 dikatakan, karena engkau bertekun menantikan. Tong mana tong konek. Cepat. Wahyu 3:10 nak tuh. Kita udah masuk promo 7 tahun kesukaran belum, tapi promonya kita sedang masuk. Wahyu 3:10. Udah, oke. Semua jemaat baca 1, 2, 3. Lihat depan saja. 1, 2, 3. Aja dong.
Gimana kau deh? Jangan lemot. Kau sedang di training. Jadi hamba Tuhan yang gesit. Amin. Semua jemaat harus gesit. Undang lemot. Amin. Doa PA. Amin. Oke, yang tertulis di Alkitab saja. Ayo, 1, 2, 3. Karena kau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Terus? Mengapain? Melindungi dari apa? Dunia ini sedang dilanda pencobaan. Bentar lagi COVID jenis baru akan ditebarluaskan. Dan akan pencobaan tentang kesulitan ekonomi dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus berjanji bagi jemaat yang model jemaat Philadelphia yang taat dan setia. Apa dikatakan? Apa dikatakan? Ayo ucapkan 1, 2, 3. Melindungi, bukan saja menyertai tapi melindungi. Amin. Orang lo kamu bereng proses Tuhan tadi Tuhan. Serius. Berkatnya pun jadi ragu datang kepada kita kalau kita berlagu firman-Nya. Berbanding lurusnya itu. Iman kita dengan berkat itu. Jadi walaupun imanmu, iman yang lama itu, amin. Diikis, dibuang lagi, dimurnikanlah. Iman yang murni lah kita terima, kita miliki mulai hari ini. Haleluya. Kita sedang masuk di masa itu, jadi nggak usah takut. Tapi kalau kau ragu, nggak tahun. Kalau engkau ragu, tahun. Tahankan, rasakan. Makanya Tuhan bicara saat ini melalui mulut hambanya yang tidak ada apa-apanya ini, ngomong keras kepada saudara hari-hari ini. Imannya harus seperti emas, bahkan melebihi emas. Amin. Itu sebabnya relakan dirimu. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang kalau murni jauh lebih tinggi nilainya daripada emas fana yang diuji kemurniannya dengan api. Bersyukur kalau engkau saat ini sedang mengalami baptisan api. Kalau enggak, susah. Kita pikir yang menjadi Kristen ini hanya sekadar ikut-ikut sebuah agama. Enggak. Menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus yang sejati, menjadi murid Kristus. Hidup seperti Kristus telah hidup. Kata Kristen cuma 6 kali di dalam Alkitab. Saya ulangi, kata Kristen cuma 6 kali dalam Alkitab. Tetapi kata murid 316 kali. Bayangkan, 300 bedanya 310. Diulang terus murid. Berarti itu sangat penting. Berarti itulah hakikat kita sebagai orang percaya. Itu murid. Amin. Yesus selalu bilang, kalau engkau tidak sangkal diri, pikul salib dan seterusnya, kau tidak layak jadi muridku. Sebagai seorang murid memang diproses Bapak Ibu Saudara. Iya, karena gini, kalau hanya mengkhotbahkan yang enak-enak dari depan ini, kalau itu yang saya khotbahkan, itu membuat saudara terlena. Setari. Monyet di atas pohon, kalau angin sepoi-sepoi membuat dia terlena, ngantuk, tertidur, dan bang, jatuh. Tetapi kalau angin kencang maka keempat kakinya atau tangannya itu marsihot. Karena ada badai. Makanya, saudara-saudara, khotbah untuk masa-masa ini harus yang keras. Supaya jemaat sungguh berjaga-jaga, jangan ngantuk. Amin. Serius Bapak Ibu Saudara. Serius. Jadi bersyukur saudara tempat ini Tuhan kirim pembicara yang berbicara apa adanya sehingga imanmu dimurnikan. Amin. Kenapa sulit? Iman kita bertumbuh. Ada 4 jenis tanah. Ada yang di pinggir jalan, benih yang ditabur di pinggir jalan, bahkan burung. Ada yang di semak berduri, terhimpit dia oleh rupa-rupa kekhawatiran segala macam. Ada yang di batu-batu, ya, tidak bertumbuh karena dia tergiur dengan tipu daya kekayaan. Jenis tanah yang keempat, tanah yang subur. Dia rela ditinggala. Au kaya paninggala au, mau balik.
habis mengobak balik, Roudan meninggal, habis meninggal, isisir gabur mata noi, iswak kami malu komakku, ewe manang naapi sesuatu disi. Pastikan hatimu tanah yang gabur. Amin. Singkirkan semak duri batu-batu, keras kepala dari hatimu. Amin. Singkirkan itu semua itu. Singkirkan segala kekhawatiran. Singkirkan juga segala kisah-kisah di daging. Gereja semua atau kirnai hari Sabtu luaran. Hari Sabtu. Anak Medan duakan. Susari waktu subuh terdereng alarwa. Besok ni bapak kalahom. Bapak ma. Bertumbuh imam pun soal ilo kalakuammu. Apalagi kamama. Kodo imam di keluarga, amin. Jadilah imam yang betul. Nak songan di tanami. Pas pertanyaan dia muda, sektor betul sektornya lagi. Rosit kue, inang itu mah kiamat kasih debutan, berkasih debutan pak jabun. Yang mana kasih si otak dah, menjadi itu betul. Debutan tu. Benamang mak, tang yang pamuka. Amak-amak mak mabai, asal pamuka, partang yang atau, datang sih, dah baik. Yang rumah jenah, bau tibui aka, berenang hosarot. Oh mak ada butuak, bau sigaret. Ini benamang mak. Matangnya kita. Matangnya kita. Jadi Tuhan dibatalkan oleh bangsa juga dengan Isoan puluhan, sektor turun. Naik pulau tunggu padok. Sotong suwi basu-basu. Oh, pertemuan yaudah. Ade, nggak ada duanya. Mau tuang. Wah, imam semuanya model. Matangnya mengintimidasi Tuhan. Ngapa dua on? Ini manusia. Sotong suwi basu-basu. Akay anak nami dari persekolahan. Ade, iulah kamu saya berdoa. Kurang ngajarin model imam begini. Di gereja ini tidak ada model begitu. Jawabannya meragukan. Hanya gembala yang bilang amin. Bertobat, amin. Enggak dong mengikut Tuhan, zaman makin susah. Haleluya. Itulah penyebabnya. Kenapa susah bertumbuh? Ya kan? Masih kompromi dengan hisap-hisap di daging. Oh, enak tay. Oh, mula mata ya tong. Jam 12:05 sampai itu jauh. Ay sorry mana sana pang markarok-karok ya kala di musim do. Maki-maki. Amak sendiri luka jadi don mobil gua atang. Oh ini tai itu dibuat budak-budaknya saudara mulu. Wah kita sendiri. Aja kalau masakan. Pak jumpa, serta dituki tu dengel. Jumpa, si juga tahu, si juga hukum. Di sini tidak ada yang mengaku. Amin. Di sini harap konomu do suami dari imam pangalaman besok humus. Mulai mana baru? Victor lupa air hangat mandi pak, mandi bilang. Ini udah kusiapkan air hangat, mandilah bapak. Masalah bapak, nanti kuantar pun anduknya. Udah mah, ini anduknya pak, pakai andukmu pak. Minum dulu bapak, udah ku bikin teh manis hangat. Biar ku masuk ku berdoa di sana. Amin. Bukan foto pak ni suami. Sama pak lagi, kok teh parjolo, pak kau teh siapa anu? Duluan kabar kotek dari ayam. Ayam ku kabar kotek itu paling cepat setengah 5. Kau udah mampu udah berkotek. Kotek. Stres. Suami
Stres kok ada lagi sudah. Di sini bukan di sini maksud saya, itu di Sitiongot. Di sini udah bertobat semua. Haleluya. Orang ini mana kamu tuh TikTok lagi? Adong live jualan harnet. You understand harnet? Si Taden kebayang longres setukur perjolo memilih ala istil. Ini pamer di mana dong? Ini eda yang paling cantik, harganya udah pasti dedaku ya. Pernah penjualan saya gulangan anak dong, nggak gulangan rayuan nah, ya. Apa namanya bilang kawan dekat apa istilahnya mama itu? Ada istilahnya itu. Bilang kawan dekat apa tuh namanya? Besti. Bukan gitu, besti sayang atau ini betul betul. Aku tergoda mau. Itu, alih. Suami muda saya tuh, kok kalian tesna. Di sini tidak ada, amin. Haleluya. Haleluya. Bapak, saya ngomong serius. Khusus buat kaum pria, bapak-bapak. Kita punya tanggung jawab. Di hadapan Tuhan, kita punya tanggung jawab. Atas istri kita, atas anak-anak kita. Jadi jangan main-main dengan posisimu sebagai imam dalam keluarga. Patuduhon bahwa engkau adalah imam. Lewat kehidupan doa, lewat kelakuan. Ya. Dan tinggalkan segala bentuk sandiwara. Ya, apapun model sandiwaramu, tinggalkan itu. Hidup apa adanya, transparan terhadap istri, transparan terhadap anak. Apa yang ucapkan lakukan, supaya anak-anak jadi segan. Kalau engkau melarang anakmu merokok, kau sendiri merokok, keret, kata anakmu. Serius, bapak merokok, melarang-larang saya merokok. Tapi kau sendiri melakukan itu semua. Haleluya. Borat, bagus, berarti banyak yang terganggu. Itu berarti masih normal. Kalau banyak terganggu dengan khotbah yang keras, itu normal, bagus, masih ada harapan untuk berubah. Amin. Sandiwara loh, wow, sutradara wow, mau musim Natal loh. Jago doang sutradara. Yang laku wow, drama-drama. Amin. Apalagi itu hantai, amin. Bapak Ibu, tantangan makin berat. Serius. Tapi tantangan yang paling berat, ujian terakhir adalah kita akan dipaksa menerima identitas dalam Tuhan. Itulah ujian terakhir bagi jemaat Tuhan. Ujian yang lain memang bagian daripada UAS, ujian akhir zaman. Kebutuhan keuangan itu bagian dari soal-soal. Katakan ada 10 soal untuk UAS, ujian akhir zaman. Ada 10 soal. Soal terakhir itu adalah pemaksaan tanda binatang, identitas dalam tubuh manusia. Yang lain itu mungkin soal nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu soal keuangan, soal kesehatan dan lain sebagainya. Kalau sekiranya gereja ini siap menyelenggarakan seminar, kami akan datang ke sini untuk menyampaikan, sebab di tangan saya ada bahan sudah biasa kita seminarkan, bahan yang akan membongkar siapa elit global, apa agenda mereka, ada sama kita. Jadi kita nggak omong-omong, kita nggak hoax. Sumber dari informasi semua bisa tinggal di QR code itu, tinggal di scan QR code-nya, akan dapat sumbernya. Jadi kita nggak ngarang-ngarang. Semua itu berkenaan dengan pengujian dan pencobaan di akhir zaman, Bapak Ibu Saudara. Wahyu namanya berkata bahwa secupak gandum sedina berbicara tentang naiknya harga barang-barang. Pajak akan naik menjadi 12%, maka bensin akan naik, tagihan listrik, tagihan air, dan yang lainnya akan naik. Sementara income orang tidak naik-naik, tetapi uang yang harus dihabiskannya semakin banyak. Akan terjadi masalah, Bapak Ibu Saudara. Kemudian cuaca akan mengganggu kehidupan orang. Banjirkah, apapun itu namanya, saudara-saudara. Kesehatan yang direkayasa, ya, oleh itu yang dari sudah saya sebutkan tadi, itu mereka sedang rekayasa. Saya sampaikan perihal yang sama di salah satu rumah sakit hari Rabu yang lalu. Mereka terdiam semua karena mereka pelaku penyuntikan itu, dan mereka tahu itu. Spesial saudara-saudara, bahwa pencobaan masalah akan semakin berat. Oleh sebab itu jangan lagi main-main dengan imanmu, jangan main-main lagi ikut Tuhan, amin. Seriuslah ikut Tuhan, serius baca firman, serius penyembahan.
Di dalam Mazmur 27, saya menemukan luar biasa di situ penyingkapan Tuhan bahwa kunci untuk kita aman dan selamat, yaitu dikatakan bahwa Tuhan melindungi aku di dalam kemahnya. Kemah berbicara masuk dalam hadirat Tuhan. Pertanyaannya, berapa menit kau tahan menyembah di rumahmu? Jawab sendiri. Adakah engkau seorang penyembah atau enggak? Atau hanya di sini kelihatan semangat karena ada orang lain, jadi tambah semangat? Bagus, itu oke. Tetapi bagaimana penyembahan pribadimu? Adakah engkau haus dan lapar masuk dalam hadirat Tuhan? Itu kunci rahasia Bapak. Sampai dikatakan, walau tentara berperang melawan aku, itu di Mazmur 27. Kalau engkau ada dalam kemah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, maka dia akan melindungi engkau. Ada pemaksaan itu semua, engkau bisa dilindungi. Dipiltik matanai, petugasi. Piltik matanai, gabelak bonon. Ditiup Tuhan teknologinya jadi error. Karena Tuhan yang berdaulat atas semua itu, Mazmur 27 luar biasa itu. Nah, itu jadi jaminan Bapak Ibu Saudara. Ini kayaknya diperuntukkan untuk orang akhir zaman. Ya saudara tahu. Demikian juga dari 2 Samuel 22 ayat 3. Tapi cepat cepat nak. Di situ pun ada jaminan Bapak Ibu. Ada di situ jaminan. Ada 7 di situ jaminan. Ya. Tuhan kita itu seperti apa? Makanya haus firman Tuhan. Mulut kita huruf suruh anakku mencahak. Nunggu tang masa di semua ini iman pulang ini semua ini menangi-nangi. Harus baca Alkitab. Amin. Dari mana kau dapat jaminan dari Tuhan kalau kau nggak baca Alkitab? Mermemnya gitu bedo. Pikir kau nomor mermem nabi bedo. Jangan saudara kira main-main ikut Tuhan ini karena situasinya udah makin serius. Serius. Kalau saja naik pajak menjadi dosa, semua akan yang lain akan naik dan akan ribut, merepek sama istri. Suami jadi stres, serius. Udahlah ikut aja lah Pak, udahlah tiba-tiba sedikit Pak. Ini anak-anak lagi, kau bilang mobil sambul anak juga. Stres suami, ribut di rumah tangga, serius, itu bakal terjadi. Kalau engkau nggak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Shalom, shalom. Hari ini, mulai hari ini seriuslah ikut Tuhan. Jangan takut. Kalau terjadi di luar kemampuanmu, ada mujizat. Serius. Alam mulu dulu aku, tak apa tuh mujizat. Par gua dulu nang tuh mengulang-ulang. Amin. Nangkap. Bodoh kopi ulang-ulang. Mujizat penyembahan aku 6 jam sehari supaya itu mujizat. Enggak kata Tuhan. Kalau kau masih bisa kerja, kerjakan. Aku kasih kekuatan, aku enggak jalan kata Tuhan. Tapi kalau kau tidak sanggup lagi, karena pemaksaan dunia dan lain sebagainya, tenang. Aku yang kontrol mereka juga. Aku yang kontrol segala sesuatu. Bisa kusiapkan mujizat. Bikin tumbuh pisang, nanas, pepaya di depan rumahmu. Mau apa? Ada yang keberatan kata Tuhan. Serius. Kita masuk ke situ. Makanya iman sekarang ini harus iman yang bisa menghasilkan mujizat. Dikala situasi yang udah mentok, maka keluarkan imanmu, iman mujizat. Katakan amin.